Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai program pendaftaran dan transaksi pada organisasi remaja masjid. Latar belakang permasalahan di era globalisasi saat ini di dunia teknologi dan informasi berkembangnya sangat pesat, khususnya dunia pemrograman. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya seperti kita kehilangan satu data dicuri oleh orang-orang lain. Dampak positifnya yaitu berkembangnya teknologi adalah kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online dan melakukan pendaftaran pada sekolah atau organisasi. Pada zaman sekarang, segala aktivitas manusia dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi informasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan. 1. Mempermudah calon anggota remaja masjid dalam melakukan proses pendaftaran. Yang kedua, yaitu menghemat dan mengefisienkan waktu. Yang ketiga, memudahkan panitia remaja masjid dalam mengumpulkan data. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka program ini dibuat hanya untuk membantu para remaja dalam melakukan pendaftaran anggota baru. Cukup sekian, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anis Marcella. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada procedure code. Pertama ada procedure code form pendaftaran. Yang pertama ada judul, yaitu program form pendaftaran. Kemudian ada deklarasi. Nah, pada deklarasi ini terdapat beberapa variabel, yaitu nama lengkap, nama panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, notel, alamat, hobi, dan alasan. Nah, untuk tipe datanya yaitu tipe data string. Kemudian pada implementasi terdapat perintah input, yaitu untuk memasukkan atau membaca data. Kemudian ada perintah output, yaitu untuk menampilkan data. Selanjutnya ada procedure code transaksi baju. Pertama ada judul, yaitu program transaksi underscore baju. Kemudian deklarasi, ada baju, tipe datanya string, kemudian harga, jumlah, dan total bayar, tipe datanya yaitu integer. Selanjutnya ada implementasi. Pertama ada read baju, kemudian di sini ada percabangan, yaitu if baju sama dengan S, harga sama dengan 65.000, if baju sama dengan M, harga sama dengan 70.000. Kemudian if baju sama dengan L, harga sama dengan 75.000. Kemudian if baju sama dengan XL, harga 80.000. Kemudian ada if baju sama dengan XXL, harga 85.000. Kemudian ada and if. Selanjutnya ada input jumlah. Nah, di sini ada harga kita kasih nilai X dan jumlah kita kasih nilai Y. Kemudian untuk total bayar didapat dari harga dikali jumlah. Yang terakhir ada output. Nah, untuk output ini yaitu untuk menampilkan data, yaitu data baju, harga, jumlah, dan total bayar. Selanjutnya ada flowchart. Nah, yang pertama ada mulai, kemudian halaman utama, kemudian form pendaftaran. Di dalam form pendaftaran ada input data, kemudian halaman tampil data, dan output data. Dari output data ini kita bisa langsung ke halaman transaksi atau kembali lagi ke inputan data. Nah, dalam halaman transaksi ada input ukuran dan jumlah. Di sini ada percabangan, yaitu mengenai ukuran dan harga. Selanjutnya ada output transaksi dan selesai. Nah, dari output transaksi ini kita bisa kembali lagi ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk ke program. Yang pertama ada tampilan awal. Nah, pada baris ketiga terdapat title atau judul, yaitu pendaftaran anggota. Selanjutnya pada baris kelima terdapat perintah untuk mengganti background, yaitu menggunakan perintah style background strip image. Kemudian pada baris keenam terdapat tag BR yang digunakan untuk membuat baris baru. Dan pada baris ke-12 terdapat tagly yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah item dalam list. Selanjutnya ada perintah echo
yaitu untuk menampilkan teks ke layar. Pada baris ke-26 terdapat looping atau perulangan. Nah, perulangan yang digunakan yaitu perulangan for each, yaitu merupakan perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Selanjutnya, pada baris ke-34 terdapat tag form yang berfungsi untuk meminta informasi dari user. Kemudian, atribut action diisi dengan lokasi script yang digunakan untuk memproses data pada server. Baik, di sini masih di dalam program. Selanjutnya ada form pendaftaran. Terdapat tag B pada baris ke-7 sebagai definisi teks yang ditebalkan. Pada baris ke-11 terdapat tag input untuk memasukkan data. Selanjutnya ada tampil data. Pada script di atas terdapat $_post berfungsi untuk memanggil data yang telah diinputkan agar bisa ditampilkan di file action. Kemudian terdapat tag untuk membuat tabel. Di dalam tag tabel terdapat tag tr yang digunakan untuk membuat baris dari tabel dan tag td digunakan untuk menginput data ke tabel. Selanjutnya masih di dalam tampil data. Tag A berfungsi untuk mendefinisikan suatu link, kemudian atribut hub digunakan untuk menentukan alamat URL. Selanjutnya ada transaksi. Pada script di atas terdapat tag option untuk mempresentasikan sebuah opsi pilihan dari daftar alternatif. Jadi opsi ditulis lebih dari suatu sebagai daftar untuk memilih pilihan yang diinginkan. Kemudian terdapat tag HR untuk memisah antara bagian atau paragraf. Yang selanjutnya ada tampil transaksi, di mana pada bagian ini terdapat percabangan menggunakan statement if tunggal, di mana prinsip kerjanya adalah perintah akan dikerjakan apabila kondisi bernilai true atau benar, sedangkan jika kondisi salah atau false, maka statement tidak akan dikerjakan. Yang selanjutnya ada tag A berfungsi untuk mendefinisikan suatu link, dan kemudian atribut herb digunakan untuk menentukan alamat URL. Untuk selanjutnya ada modul 1, modularisasi dalam pemrograman umum dilakukan dan sangat diharapkan untuk mempermudah debugging dan pengembangan program. Modularisasi sendiri berarti melaksanakan pembuatan jadwal menurut modul-modul. Setiap modul dikembangkan untuk tujuan atau fungsi khusus. Yang selanjutnya ada tampil modul 1, di mana pada modul kali ini menggunakan modularisasi require, yaitu bentuk konstruksi yang digunakan untuk menggabungkan suatu script PHP atau teks dari file dengan script PHP yang memanggilnya. Untuk selanjutnya merupakan output dari tampilan awal. Kemudian output form pendaftaran. Dan berikutnya ada output tampil data. Berikutnya ada output transaksi. Dan selanjutnya ada output dari tampil transaksi. Kemudian yang terakhir merupakan output dari modul 1. Dan bab 3 kesimpulan remaja masjid memiliki peran yang sangat penting karena remaja masjid merupakan organisasi yang benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam upaya membantu organisasi remaja masjid dalam merekrut anggota baru, maka program ini dibuat dapat menjadi alternatif pemecah masalah antaranya. 1. Pembelajaran anggota remaja masjid dalam melakukan proses pendaftaran. 2. Untuk menghemat dan evaluasi waktu. 3. Menggunakan komite remaja masjid dalam pembuatan data. Sarannya, pada laporan ini banyak terdapat kebatasan, sehingga untuk lebih mengembangkan hasil pengerjaan program pendaftaran dan transaksi pada organisasi remaja masjid ini, penulis memberikan sedikit saran dapat digunakan sebagai landasan pengerjaan program yang penulis ini buat. Dan untuk lebih menyempurnakan program, penulis menyarankan dan pada tampilan program dikembangkan kembali agar menarik dan agar tidak datanya hilang. Maka penulis menyarankan dibuat database agar hasilnya lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.